Pria itu secara tidak sengaja melirik ke arah gadis itu. Cindy merasakan getaran misterius dalam hatinya. Dia jatuh cinta pada gadis ini dari lubuk hatinya. Namun gadis itu hanya meliriknya sekilas. Kemudian dia berbalik dan pergi. Orang yang baru keluar dari rumah sakit adalah orang yang paling menyebalkan. Gadis itu sebenarnya adalah seorang guru tari di sebuah universitas. Kebetulan sekolah sedang mengadakan acara perayaan ulang tahun. Dia baru saja menyelesaikan latihan. Seorang guru yang telah menyukainya selama bertahun-tahun mendekatinya. Dia dengan antusias mengundangnya untuk pergi menonton konser. Gadis itu sebenarnya tidak menyukai orang itu. Dia kemudian menggunakan alasan bahwa dia baru saja menjalin hubungan cinta minggu lalu. Sebagai alasan untuk menolak dengan halus. Tidak menyangka penolakan ini ternyata membuat si anak kaya yang menginginkannya berhayal tidak sehat. Sementara itu, pria yang merupakan sekretaris jenderal Kamar Dagang Jiangsu sedang memenuhi undangan dari pihak sekolah untuk hadir dalam acara perayaan. Pertunjukan perayaan ulang tahun resmi dibuka. Pria di kursi penonton langsung mengenali gadis 05. Dia adalah gadis yang dia temui sebelumnya di tangga. Dia bersinar di bawah sorotan lampu. Setiap gerakan tariannya lincah dan memukau. Perasaan misterius di dalam hati pria itu. Sejak saat itu, perasaan itu berakar jauh di dalam dirinya. Malam itu, sekolah mengadakan jamuan perayaan. Di siang hari, guru yang ditolak oleh gadis itu berpura-pura menjamu dengan minuman. Diam-diam ia menaruh sesuatu di gelas gadis itu. Gadis itu segera merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia berusaha kuat untuk berdiri. Dengan alasan pergi ke toilet, ia segera melarikan diri. Guru yang licik itu segera mengejarnya. Begitu mendekati gadis itu, ia langsung berbuat nakal. Di saat krusial, gadis itu memberikan serangan mematikan kepada pria itu. Barulah Dalam ia bisa keadaan melarikan sadar, diri, gadis itu tanpa sengaja masuk ke dalam kamar pria itu. Pria itu awalnya mengira ada yang ingin menyenangkan dirinya. Hadiah yang sudah disiapkan khusus. Secara naluri, ia ingin mendorong gadis itu menjauh. Namun ia berpikir sejenak. Jika ia membiarkan orang lain membawa gadis itu dari kamarnya, tak bisa dihindari, ia akan terjebak dalam jebakan orang lain. Saat ia ragu-ragu, gadis itu tiba-tiba mencium dirinya. Begitulah, mereka berdua menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, setelah sadar, gadis itu merasa sangat tersakiti. Ia tidak ingin lagi terlibat dengan pria asing ini. Setelah mengenakan pakaiannya, ia pun pergi diam-diam. Sesampainya di rumah, reaksi pertama wanita itu adalah ingin mengeluh. Namun ia teringat kata-kata sahabatnya sebelumnya. Minggu ini, Ibu Ziping adalah seorang investor. Ayahnya adalah bos besar. Memikirkan hal ini, dia segera menutup telepon pelapor. Setelah mempertimbangkan berulang kali, dia memutuskan untuk mengumpulkan bukti yang menguntungkannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, dia baru saja tiba di sekolah. Dia langsung menemui guru laki-laki tidak baik yang sedang mengobrol dengan guru wanita lainnya. Dia awalnya ingin berpura-pura tidak melihat dan langsung pergi. Namun, guru laki-laki tidak baik itu melihat wanita itu menghindar. Dan ternyata langsung mengejarnya. Kemudian dia dengan tenang membuka rekaman yang dibawanya. Tak disangka, lawan bicaranya sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, dia malah mengejeknya dengan berani karena dia mampu menghadapi oncomen. Yang lebih mengejutkannya adalah, lawan bicaranya bahkan dapat melihat gerak-geriknya. Dengan angkuh, dia berkata bahwa rekaman yang dicuri ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum. Wanita yang marah membara. Mengangkat tangan, dia memberikan satu pukulan yang membuatnya menunduk. Aku tidak keberatan jika kamu mati. Rekaman tidak memiliki kekuatan hukum. Tapi jika aku tahu dan membuatmu mati, bagaimana? Namun, guru laki-laki tidak baik itu dengan ganas memperingatkannya. Jika berani menyebarkan rumor di sekolah, dia akan merasakan akibatnya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Melihat sosok guru laki-laki tidak baik itu pergi, dia tidak bisa menahan air matanya dan langsung merasa sangat sedih. Di sisi lain, pria itu juga meminta asistennya untuk mencari informasi tentang wanita itu. Mengetahui bahwa dia adalah seorang guru biasa dengan latar belakang yang bersih. Baru menyadari bahwa malam itu dia telah salah paham terhadap gadis itu. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon kepala sekolah. Dengan serius memperingatkan kepala sekolah bahwa dia harus membersihkan pengaruh buruk di kampus. Tidak boleh membiarkan kejadian seperti ini terulang lagi. Keesokan harinya, gadis itu untuk membantu sahabatnya dalam situasi darurat. Secara mendadak pergi ke sebuah hotel untuk menjadi penerjemah. Baru saja sampai di pintu lift, dia bertemu lagi dengan pria dari malam itu. Pria itu dengan sopan memberi isyarat agar dia masuk. Namun dia merasa tidak nyaman karena pengalaman canggung malam itu. Dia buru-buru mengatakan bahwa dia masih ada barang yang belum diambil dan meminta pria itu untuk membukakan. Sahabatnya yang ada di samping melihat situasi itu dan diam-diam berkata kepadanya. Melihat sikap dan penampilannya, pasti dia adalah seorang yang penting. Kemudian gadis itu sedang bersiap-siap untuk naik taksi di pinggir jalan. Sebuah mobil sedan tiba-tiba berhenti di depannya. Setelah jendela mobil diturunkan, gadis itu menyadari bahwa itu adalah pria itu. Pria itu memanggilnya untuk masuk ke dalam mobil. Mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengannya.
Melihat gadis itu ingin duduk di kursi belakang, pria itu dengan sengaja memberi isyarat agar dia duduk di kursi penumpang depan. Setelah masuk, pria itu berkata bahwa kejadian terakhir adalah salah paham dari dirinya. Untuk mengungkapkan permohonan maaf, dia langsung mengajak gadis itu untuk makan. Gadis itu tanpa berpikir lama langsung setuju. Namun ketika mobil berhenti di depan sebuah hotel, gadis itu langsung merasakan ketegangan di hatinya. Ini adalah tempat yang sama dengan malam itu. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa pria itu memiliki niat lain. Saat makan, pria itu segera bertanya kepada gadis apakah dia memiliki pacar. Gadis itu juga secara spontan mencari tahu tentang identitas pria itu. Keduanya dengan pikiran masing-masing akhirnya menyelesaikan makan malam itu. Setelah mengantar gadis itu ke bawah gedung apartemen, pria itu pun menyempatkan diri untuk meninggalkan kontaknya. Ini nomor telepon saya. Hubungi saya kapan saja jika ada yang perlu. Baiklah, terima kasih, pemimpin. Nama keluarga saya Fang. Fang Suli. Terima kasih, pemimpin Fang. Saat ini, keduanya masih menjaga jarak tertentu satu sama lain. Gadis itu kembali ke rumah. Dia segera mencari tahu latar belakang pria itu. Pada saat melihat identitas pria itu, gadis itu sangat terkejut. Ternyata dia bukan hanya seorang anggota dewan di Universitas Jiangsu, tetapi juga ketua kamar dagang Jiangsu. Dia berpikir dalam hati bahwa dengan usianya dan posisinya, dia pasti sudah berkeluarga. Maka gadis itu segera memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengannya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya keesokan harinya. Keesokan harinya setelah dia menjemput neneknya, dia menemani neneknya untuk mengunjungi sahabat lama, Nenek Jiang. Nenek Jiang sangat menyukai gadis itu begitu melihatnya. Dia pun segera bertanya, apakah kamu sudah punya pasangan? Belum. Mengetahui bahwa gadis itu masih lajang, Nenek Jiang langsung mengusulkan untuk memperkenalkan cucunya kepada gadis itu. Nenek gadis itu berseloroh di samping. Jiang Pingping, apa yang kamu katakan? Cucumu sudah hampir 40, kan? Belum menikah juga. Sudah 40 lagi. 236. Nenek merasa bahwa usianya terlalu tua dan kurang senang. Dan saat itu, lelaki yang baru saja pulang, secara tidak sadar langsung terfokus. Ketika dia masuk ke rumah nenek, melihat gadis di ruang tamu, dia dengan buru-buru membungkuk untuk mengambil. Nenek Jiang segera mengambil. Kue di tangan wanita itu langsung diberikan kepada cucunya. Yang mengejutkan gadis itu lebih lanjut adalah, lelaki itu secara naluriah memasukkan ke dalam mulutnya. Melihat cucunya seperti itu, sudut mulutnya tidak bisa tidak tersenyum. Saat makan malam, keduanya berada di bawah pengawasan kedua orang tua. Keduanya tampak sangat sopan. Gadis itu dalam hati merasa beruntung. Menikah. Untunglah, tidak merusak keluarga orang lain. Dia senang tentang apa? Senang apakah saya masih bisa menikah? Setelah makan, Nenek Jiang menggunakan alasan sudah lama tidak bertemu, membuat nenek tinggal di rumah semalam. Kemudian mengingatkan cucunya untuk memastikan mengantar gadis itu pulang. Ketika tiba di rumah gadis itu, pria itu baru saja ingin naik ke atas dinding di sudut jalanmu, melihat paman tua. Tapi ketika angin bertiup, selalu ada suara yang memanggil pria itu. Gadis itu penuh dengan keraguan, tidak bisa memahami apa yang dikatakan pria itu. Namun kata-kata pria itu berikutnya, namun membuat danau hatinya yang tenang tiba-tiba bergetar dengan gelombang.